Selamat siang, Mbak. Siang, Kalau boleh tahu, ini dengan Mbak siapa? Rizka Amanda. Mbak Rizka. Mbak Rizka kesini dengan siapa, Mbak? Kebetulan sendirian. Sendiri. Mbak Rizka melakukan konseling hari ini ada paksaan atau kemauan sendiri? Tidak ada. Jadi kemauan sendiri ya, Mbak ya? Iya. Mbak, sebelumnya izin perkenalkan diri dulu. Saya Rival Saifuddin, selaku konselor di salah satu lembaga konseling ini. Dan sebelumnya Mbak Rizka ini apakah sudah pernah melakukan konseling? Belum pernah. Belum pernah, Mbak. Iya. Jadi berarti Mbak Rizka ini baru pertama kali ya, Mbak ya? Iya. Iya. Sebelumnya saya izin untuk menjelaskan terlebih dahulu. Jadi konseling individual itu salah satu jenis layanan yang ada di lembaga ini. Layanan konseling individual itu dilakukan oleh seorang profesional, yaitu seperti konselor atau seorang psikolog, ya Pak ya. Dilakukannya itu secara face to face seperti kita pada hari ini, Mbak. Dan tujuan dari konseling individual ini itu untuk mengatasi masalah yang Mbak Rizka sedang hadapi sekarang. Dan adapun tujuan lainnya yaitu untuk mengembangkan potensi yang ada di diri Mbak. Selanjutnya, jadi di dalam konseling individual ini itu terdapat beberapa asas yang harus kita pahami secara bersama-sama. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan. Di asas kerahasiaan ini, Mbak Rizka ini gak usah khawatir untuk menceritakan masalah yang Mbak hadapi sekarang, karena kami itu sudah menjaga yang namanya asas kerahasiaan. Jadi Mbak Rizka ini cerita apapun itu bakal dirahasiain sama kami. Yang kedua itu ada asas kesukarelaan. Kesukarelaan ini seperti Mbak tadi kesini datang sendiri dan tidak ada paksaan oleh siapapun. Terus yang ketiga itu ada asas keterbukaan. Di asas keterbukaan ini Mbak Rizka ini secara terbuka nih untuk menceritakan masalah yang Mbak hadapi sekarang. Dan insya Allah saya juga secara terbuka untuk mencari solusinya yang untuk mengatasi masalah Mbak Rizka yang hadapi sekarang. Terus yang keempat itu ada asas kekinian. Di asas kekinian ini itu Mbak Rizka apapun masalah Mbak Rizka yang hadapi sekarang lagi berat banget gitu ya Mbak ya, itulah Mbak permasalahan yang harus dituntaskan pada konseling hari ini. Dan yang terakhir itu ada asas klien, kayak keputusan di tangan klien. Di asas terakhir ini nanti setelah selesai kita melakukan konseling individual, Mbak Rizka ini terserah Mbak Rizka apakah Mbak Rizka ini mau menggunakan nasihat
atau solusi yang saya kasih kepada Mbak Rizka itu tergantung pada diri Mbak sendiri. Sampai di sini aja yang ingin ditanyakan, Mbak. Sudah tidak ada. Baik, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, kalau boleh tahu, Mbak Rizka hari ini ingin menceritakan apa nih, Mbak? Jadi gini, saya kan sedang melaksanakan kuliah ya. Saya kayak masuk universitas yang sebelumnya nggak ada di wishlist kampus impian saya. Nah, saya tuh kadang kesulitan berteman atau beradaptasi sama teman baru di kampus ini. Terus saya suka kadang kesulitan sama tugas-tugas mata kuliah. Terus kan kadang dosennya itu kayak killer, terus nggak kayak semau dosennya aja, jadi nggak mementingkan mahasiswanya tuh kayak gimana. Terus saya tuh kadang nggak pede sama diri sendiri. Saya kan udah rada agak lama ya kuliah, tapi saya tuh belum pede kalau ngomong di depan umum, walaupun itu kayak masih di depan kelas gitu tuh. Di kelas tuh saya belum pede nyampe sekarang. Oh gitu ya, Mbak ya. Kalau boleh saya tahu, tadi kan Mbak Rizka menceritakan Mbak Rizka ini masuk universitas tersebut itu karena tidak ada di wishlist PTN impian. Ya. Kalau boleh tahu, Mbak Rizka masuk universitas ini karena terpaksa atau emang nggak ada keterima di kampus lain? Sebelumnya saya emang ingin kuliah di luar kota ya, karena emang gak dibolehin sama orang tua karena lain beberapa hal kan, banyak banget hal yang gak boleh. Jadi saya mau gak mau harus kuliah di kota ini aja, nggak boleh keluar ke kota. Jadi itu yang buat saya tuh bingung, saya tuh mau masuk kampus mana karena nggak ada wishlist PTN impian saya kalau di kota saya gitu. Iya. Dan kalau boleh saya tahu, tadi Mbak Rizka berbicara Mbak Rizka ini tidak percaya diri ya, Mbak? Iya, tidak percaya diri. Itu kalau boleh tahu penyebab Mbak Rizka tidak percaya diri itu seperti apa, Mbak? Gini ya, semisal kalau saya tuh ya kayak mau presentasi atau gimana, saya udah belajar gitu, kayak udah baca-baca, tapi giliran saya ke depan itu kayak ngeliat orang atau gimana, saya tuh kurang pede cara ngomong saya atau gimana, takut dilihat sama orang, terus takut orang tuh berpikir kayak gimana tentang saya. Terus saya tuh ngeblank jadinya. Jadi yang tadinya saya bisa, jadi kalau ke depan maju, jadi saya nggak bisa, saya nggak paham nih materinya apa gitu. Baik. Oh gitu ya, Mbak ya. Tadi Mbak itu ngomong kalau Mbak itu sering merasa pusing ya, Mbak ya, karena kebanyakan tugas di kuliah ini. Apa yang membuat Mbak merasa pusing dengan tugas yang banyak itu, Mbak? Kayak deadline-nya itu sama, kayak waktunya tuh kayak sama gitu kan. Itu yang buat saya kayak bingung nih mau ngerjain yang mana dulu. Terus mungkin karena emang saya belum sepenuhnya menerima univ ini, jadi kayak belum sepenuhnya semangat nih kalau ngerjain tugas, pasti kepikiran. Kadang pernah juga kayak kepikiran apa pindah kampus aja atau pindah jurusan, tapi
seiring berjalannya waktu saya itu kayak ya udahlah terima aja gitu. Itu yang buat saya kayak kadang suka ngeluh atau pokoknya pusing kalau ada tugas atau apa-apa kayak karena deadline-nya itu kan yang bersamaan. Iya. Oh, jadi penyebabnya seperti itu ya Mbak ya? Iya. Kalau boleh saya tahu, Mbak ini kan tadi sering merasa pusing nih Mbak ya, Iya. kalau banyak tugas. Mbak ini kalau lagi seperti itu, Mbak ini itu sering melakukan apa nih? Kayak sering mendengarkan musik atau refreshing ke luar kota atau healing gitu Mbak? Paling kalau saya lagi pusing sama tugas atau apa, saya tinggalin, gak dikerjain dulu. Nanti dulu biar saya nggak pusing itu biasanya saya scroll TikTok atau Instagram atau apalah yang buat saya lupa dulu sama pusingnya ngerjain tugas. Dan akhirnya biar saya juga lama-kelamaan scroll terus ketiduran juga itu sih, nanti bangun-bangun baru kadang semangat lagi gitu buat ngerjain tugas itu sih. Soalnya saya tuh bisa dibilang kayak golongan saya tuh kayak saya tuh introvert gitu, kadang nggak bisa gampang berbaur sama orang lain gitu. Apa yang membuat Mbak ini menjadi introvert gitu? Jadi saya tuh anaknya gampang kepikiran ya. Jadi kalau ngelakuin apa-apa kayak kepikiran aja, entah itu ngelakuin apa-apa atau ngomong apa-apa tuh kayak langsung kepikiran kayak orang lain tuh mandang saya tuh gimana ya. Saya tuh selalu kepikiran kalau orang lain tuh mandang saya selalu jelek gitu. Itu yang bikin saya kayak malas untuk berbaur sama orang, apalagi orang baru. Saya kayak apa ya, saya tuh kurang bisa berbaur sama orang baru, harus mengenal lebih dulu, kayak harus sering ketemu atau sering main atau ngobrol baru saya benar-benar mau sama orang itu, mau temenan sama mereka gitu. Iya, jadi Mbak Rizka kalau merasa kurang percaya diri, mungkin Mbak Rizka itu bisa coba fokus sama hal-hal kecil yang bikin Mbak Rizka itu menjadi lebih baik. Misalnya kayak Mbak Rizka melakukan hal-hal yang dikuasai dulu, atau memulai ngobrol sama orang yang Mbak Rizka merasa nyaman gitu. Terus juga Mbak Rizka pelan-pelan aja gitu ya, nggak perlu dipaksakan. Iya. Iya. Jadi tadi Mbak Rizka juga sempat ngomong Mbak Rizka itu introvert. Iya. Ya. Kalau Mbak Rizka introvert itu normal Mbak, wajar. Karena waktu buat diri sendiri itu jangan terlalu dipaksain diri buat selalu sosial Mbak gitu ya. Yang penting Mbak Rizka ini jaga keseimbangan aja. Terus juga tadi Mbak Rizka bilang katanya kalau Mbak Rizka itu merasa pusing Mbak ya karena banyak tugas kuliah. Iya. Mbak Rizka itu bisa coba bikin daftar prioritas gitu Mbak. Terus juga pisahin mana yang merasa Mbak Rizka ini penting dan mana yang Mbak Rizka ini bisa dikerjakan nanti gitu ya. Jadi Mbak Rizka ini jangan terlalu jangan terlalu banyak mikir gitu Mbak. Kerjain satu-satu gitu Mbak, biar
Mbak Rizka ini tidak merasa pusing gitu. Terus juga Mbak Rizka ini bisa kayak ambil waktu istirahat juga biar Mbak Rizka ini lebih fokus gitu. Jadi kadang tuh saya ya nggak bisa memanage waktu gitu. Jadi kalau emang saya tuh kebiasaan kalau ngerjain tugas tuh udah mepet deadline. Jadi kayak pusing sendiri kan kalau kayak gitu. Jadi tugasnya kan makin banyak, numpuk juga. Terus deadline-nya itu apa sih sebentar lagi gitu. Itu ya Mbak. Jadi Mbak Rizka ini susah ya Mbak ya untuk manajemen waktu ya. Iya, Mbak ya. benar. Apa penyebabnya tuh Mbak kalau boleh tahu saya? Kadang kan saya juga ikut organisasi ya. Kadang saya kalau habis pulang dari kampus terus langsung berorganisasi nyampe malam. Terus kan saya kurang istirahat juga ya. Jadi itu yang buat saya tuh bingung. Saya tuh nggak bisa memanage waktu gitu. Gitu ya Mbak ya. Oh gitu ya Mbak ya, penyebabnya ya Mbak ya. Iya. Semisal Mbak Rizka ini tidak bisa memanage waktu antara organisasi, tugas kuliah, itu Mbak Rizka coba deh Mbak Rizka bikin seperti kayak jadwal harian atau jadwal mingguan Mbak gitu. Mbak Rizka juga perlu tandain waktu yang udah terpakai buat kuliah, organisasi atau kegiatan lainnya gitu Mbak, biar Mbak Rizka ini tahu gitu mana waktu yang masih bisa dipakai buat tugas atau buat istirahat. Kemudian buat prioritas ya Mbak ya. Kalau Mbak Rizka ini sedang banyak tugas kuliah yang deadline itu mepet banget gitu ya Mbak ya. Mbak Rizka ini kasih waktu yang lebih banyak gitu Mbak buat itu. Terus juga Mbak Rizka ini kalau ada rapat organisasi yang menurut Mbak itu penting yang harus didatangin gitu ya Mbak ya. Mbak itu jangan juga sampai kelewatan Mbak, karena Mbak Rizka ini kan masuk organisasi, kalau boleh tahu itu secara kemauan sendiri atau mengikuti orang lain? Kemauan sendiri sih. Kemauan sendiri. Iya. Ya, dan kemudian juga Mbak Rizka ini bisa sisihkan juga gitu waktu buat istirahat atau buat waktu hiburan gitu. Kalau terlalu padat itu nanti Mbak Rizka malah jadi burnout gitu Mbak. Jadi balance antara kerja dan waktu buat diri sendiri juga itu sangat penting. Iya. Ya, jadi yang paling penting itu Mbak Rizka itu tetap fleksibel gitu Mbak ya. Terkadang juga ada hal yang nggak bisa diprediksi gitu. Jadi kalau Mbak Rizka merasa berubah gitu, coba Mbak Rizka sesuaikan aja gitu dengan diri Mbak sendiri gitu. Baik Mbak, jadi selain masalah yang Mbak Rizka tadi ceritakan,
apakah ada masalah yang merasa Mbak Rizka itu sangat berat gitu Mbak? Jadi gini ya, saya tuh apa ya? Jadi itu saya tuh kan tadi kurang percaya diri ya. Terus saya juga orangnya itu gampang kepikiran. Tadi saya udah cerita ya. Terus saya juga tuh kayak gimana ya? Gak enakan gitu ke orang. Terus saya tuh nggak bisa gimana caranya saya tuh menolak ajakan teman atau orang lain. Terus saya juga kalau ada orang yang minta tolong kepada saya tuh nggak bisa kalau menolak. Kadang saya juga suka dimanfaatin ya, karena emang saya kayak gitu orangnya gak enakan. Itu yang kendala banget. Sampai sekarang tuh belum bisa menemukan solusi yang baik buat saya tuh kayak gimana. Jadi Mbak Rizka ini merasa dirinya itu dimanfaatin oleh orang lain Mbak ya? Iya benar. Dan kalau boleh saya tahu, apa yang membuat Mbak Rizka ini merasa seperti dimanfaatkan orang? Jadi saya tuh kayak ada tuh kayak teman saya kayak minjem uang ke saya tuh kayak ya udah pakai aja gitu aja. Terus lama kelamaan jadi orang itu nggak enak jadi keenakan ya, orang itu tuh keenakan ke saya, kayak minjem uang terus ke saya. Jadi lama kelamaan kayak kok orang ini, saya merasa kayak orang ini kok manfaatin saya ya. Terus dia juga nggak bayar sampai sekarang. Terus saya juga mau bilangnya, mau negurinnya, saya tuh nggak enak karena itu teman dekat saya. Terus kayak saya tuh bingung caranya gimana biar si teman saya tuh kayak nggak kepikiran saya tuh pelit atau gimana, kayak ke temen kok kayak gitu. Sampai sekarang saya itu tuh tidak bisa menemukan solusinya tuh kayak gimana yang baiknya itu buat saya kayak gimana biar kejadian ini gak terus-terusan gitu. Seperti itu ya Mbak ya. Ya. Oh gitu ya Mbak ya. Tadi Mbak sempat ngomong Mbak itu merasa nggak enak gitu ya Mbak ya. Kalau misalkan teman Mbak itu punya utang dan Mbak itu nggak enakan untuk menagihnya gitu ya Mbak ya. Iya. Jadi untuk menghadapi situasi seperti tadi itu memang itu cukup sulit Mbak ya, tetapi juga ada beberapa cara yang mungkin Mbak Lisa bisa lakukan untuk mengatasi perasaan nggak enakan itu gitu ya. Mungkin Mbak Rizka itu bisa pilih waktu yang tepat gitu Mbak, gitu ya Mbak ya, untuk berbicara di waktu yang tenang dan tidak terburu-buru gitu. Itu juga Mbak Rizka bisa melakukan kayak jujur dan terbuka gitu Mbak. Sampaikan perasaan Mbak Rizka ini tuh ke teman gitu dengan cara yang jujur namun tetap sopan gitu. Misalnya kayak Mbak Rizka itu bisa mengatakan Mbak Rizka ini ingin mengingatkan gitu tentang hutang yang belum dibayar gitu. Terus mungkin Mbak Rizka juga bisa melakukan
jangan terlalu emosional gitu Mbak, gitu ya. Jadi Mbak Rizka ini jangan cepat emosi gitu kan. Coba gitu Mbak Rizka menghindari nada yang terlalu keras atau menyalahkan gitu kan. Dan Mbak Rizka juga bisa melakukan seperti apa ya Mbak, seperti beri kesempatan untuk si teman Mbak Rizka ini menjelaskan gitu. Kadang kan teman kita itu mungkin memiliki alasan yang Mbak Rizka nggak ketahui gitu kan. Jadi berikan kesempatan teman Mbak Rizka ini untuk menjelaskan situasi gitu dan cari solusi bersama-sama. Iya gitu Mbak. Dan mungkin yang terakhir ini Mbak Rizka juga bisa melakukan ini apa, seperti tawarkan solusi gitu Mbak, atau jadwal untuk menagih utang tersebut gitu dengan jelas gitu. Jadi intinya nih Mbak, komunikasi yang jelas itu, terbuka dan empati itu akan membantu Mbak Rizka ini untuk menyelesaikan masalah yang Mbak Rizka sekarang ini Mbak gitu, tanpa merusak hubungan persahabatan Mbak Rizka dengan teman Mbak Rizka gitu. Jadi ya kalau saya kayak gitu, tapi kadang si orang itu saya juga kadang tahu ya, dia tuh punya utang ke saya, tapi dia tuh kayak nggak ngerasa kalau dia tuh punya utang ke saya, atau emang sayanya yang awalnya kayak ya udah pakai aja gitu. Jadi kayak saya juga kayak salah ya, seharusnya nggak boleh kayak gitu. Cuma ya saya tuh mau belajar sama yang kejadian kemarin-kemarin. Tapi kadang saya juga masih gak enakan gitu tuh, kayak gimana ya, rasa gak enakannya itu gede banget di dalam diri saya tuh. Jadi saya tuh bingung cara gak enakan tuh, jadi orang gak enakan tuh kayak gimana. Kadang capek juga kan jadi orang gak enakan, selalu dimanfaatin atau kayak gimana lah. Capek sendiri juga, belum tentu orang lain juga memikirkan kita kan, kayak orang lain juga seenaknya ke kita. Saya juga kadang mikir kayak gitu tahu, tapi saya balik lagi ngelakuin hal itu lagi gitu, yang buat saya rugi juga kan. Iya Mbak, mungkin Mbak Rizky itu tadi yang bisa melakukan yang tadi saya sudah jelaskan Mbak ya. Iya. Iya gitu. Mungkin apakah ada lagi yang Mbak ingin ceritakan? Sudah cukup. Sudah cukup. Iya. Baik, mungkin konseling individual pada hari ini mungkin cukup sampai di sini ya Mbak ya. Dan saya juga ingin meminta maaf semisal kalau ada perkataan yang menurut Mbak itu kurang enak gitu ya Mbak ya. Karena kita itu kan mencari solusi bersama-sama ya Mbak ya. Jadi mungkin konseling pada hari ini kita tutup.